Salam sejahtera bagi kita semua. Anak-anak yang berbahagia, semoga pada pagi hari ini kita selalu dalam lindungan Tuhan, diberi kesehatan untuk kita belajar pada pagi hari ini. Anak-anakku yang berbahagia, kita akan melanjutkan pembelajaran tentang teknik pengelasan gas metal pada kelas 12 teknik pengelasan. Pada minggu lalu kita sudah belajar tentang pengelasan pipa pus 1G pada ranah pengetahuannya. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan lanjutkan pada kompetensi inti 4 atau pada ranah keterampilan. Pada KD 4.9 yaitu melakukan pengelasan pipa dengan pipa pada sambungan tumpul posisi di bawah tangan atau 1G dengan menggunakan las gas metal. Anak-anak, apa yang harus kita lakukan pada KD 4.9 di atas? Jadi di sini kita akan melakukan pengelasan. Berarti yang diukur adalah keterampilan kita, yang diukur adalah skill kita. Sampai seberapa kita sudah bisa melakukan pengelasan, yaitu pengelasan pipa dengan pipa pada sambungan tumpul posisi di bawah tangan atau 1G. Nah, ini yang harus kita pelajari pada KD 4.9. Sebelum kita akan melakukan proses pengelasan, saya selalu mengingatkan jangan lupa menggunakan APD, alat perlindungan diri. Supaya apa? Supaya kita terhindar dari kecelakaan kerja atau hal yang tidak diinginkan di saat kita melakukan proses pengelasan. Selalu gunakanlah APD dari mulai penutup kepala, kacamata, masker, glove atau sarung tangan, baju kerja, ada safety shoes, semua harus dipakai. Jangan merasa bahwa APD itu mengganggu aktivitas. Ya, jangan merasa terganggu dengan APD. Mungkin kalau kita menggunakan baju yang tebal, menggunakan apron, menggunakan glove itu terasa panas, tetapi lebih baik seperti itu daripada kita terjadi kecelakaan kerja. Nah, anak-anak, minggu lalu kita sudah belajar persiapan apa saja yang harus kita lakukan di saat kita mau melakukan pengelasan pipa. Yang pertama, minggu lalu kita sudah belajar bagaimana melakukan bevel atau pembuatan sudut pada pipa, yaitu dengan cara kita lakukan pada mesin bubut atau bisa juga kita menggunakan pemotong gas, tapi khusus untuk pipa. Berikutnya dari bevel itu kita gerinda untuk kita mendapatkan yang namanya root face. Setelah kita root face, kita gerinda, maka kita set untuk dilakukan yang namanya tag weld atau yang disebut dengan las catat. Kembali saya ingatkan bahwa proses pengelasan catat atau tag weld itu dari diameter 4 in, 6 in dan ke atas itu ada ketetapan 4 titik atau 3 titik. Intinya berapa titiknya pun yang penting jangan sampai gap itu berubah. Kalau ini saya memberikan contoh dari 4 titik. Dari pertama dari angka 1 kita lakukan pengelasan di bagian atas. Setelah dilakukan pengelasan di bagian atas, putar 180 derajat, tetapi set kembali kerataan root gapnya, jangan sampai berbeda root gapnya pada saat kita melakukan las catat pada titik yang kedua.
Setelah pada las catat pada titik kedua, putar 90 derajat untuk dilakukan tag wheel pada angka yang ketiga, pada titik ketiga. Berikutnya 180 diputar lagi berseberangan antara titik 3 dengan titik 4. Nah, itu posisi dari las catat atau tag wheel. Nah, panjang las catat pada umumnya adalah sekitar 20 mm atau 2 cm. Nah, semuanya dibuat di bagian atas kalau memang pipa itu bisa diputar. Tetapi kalau memang pipa tidak bisa diputar, intinya pada saat kita melakukan pengelasan catat itu harus selalu berseberangan supaya menghindari dari perubahan bentuk. Nah, pada ujung las catat hendaknya ada keyhole atau lubang kunci. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk proses penyambungan root atau penembusan supaya nanti penembusannya akan lebih bagus. Itu keyhole-nya. Tetapi selain itu kalau memang belum bagus ya kita harus perlakukan dengan pekerjaan penggerindahan. Nah, jadi permukaan setelah selesai di tag wheel, maka dilakukan pembersihan dari spatter atau kotoran-kotoran yang menempel, dan di ujung dari tag wheel atau las catat itu digerinda tipis sehingga memudahkan di saat kita melakukan penyambungan terhadap jalur penembusan atau dari root pass-nya. Nah, itu seperti apa kita bisa melihat seperti itu. Jadi digerinda tipis untuk melakukan proses pengelasan tembusan atau root pass-nya. Nah, kita bisa melihat dari videonya penggerindaannya seperti apa. Sekarang diperhatikan, akan saya putarkan video penggerindaannya. Nah, video penggerindaannya kita lihat dulu. Nah, video penggerindaan ini, penggerindaan. Nah, ini video penggerindaannya. Kita gerinda seret begitu sehingga akan penggerindaan tipis. Nah, itu kita perhatikan lagi. Nah, itu untuk penggerindaannya. Sekarang akan saya perlihatkan seperti apa. Saya gerakkan lambat supaya bisa melihat setipis apa kita melakukan penggerindaan. Nah, ini. Nah, di sini kita bisa melihat penggerindaan tipis. Nah, sekarang kita bisa melihat kalau nanti digerinda tipis ini tujuannya untuk apa? Tujuannya pada saat kita melakukan sambungan, yang tipis itu juga akan terbakar sehingga betul-betul tembus pada rootnya. Nah, ini setelah dilakukan ini, maka berikutnya kita melakukan proses pengelasan rootnya atau pengelasan tembusannya, pengelasan akarnya. Nah, pengelasan akar itu ada dua versi atau dua gerakan yang bisa dilakukan pada sambungan tumpul posisi 1 pada pipa, yaitu pertama diayun, yang kedua nanti ditarik. Nah, sekarang kita akan melihat videonya, yaitu video mengelas dengan ayunan, root dengan ayunan. Nah, sekarang kita akan melihat root dengan ayunan. Kita play dulu. Nah, ini kita ayun. Nah, kita ayun. Pada saat pengelasan ayun, root dengan ayun, maka harus gerakannya agak cepat. Nah, gerakannya agak cepat, dan stick out itu jarak ujung wire atau elektroda yang terbakar sampai pada kontak tip. Nah, pada kontak tip itu agak panjang. Jadi jaraknya agak panjang. Nah, ini kita melewati pada tag wheel berikutnya.
Nah, kita lihat dari belakang. Ini video yang bisa dilihat dari dalam pipa, sehingga kalau gerakannya lambat itu nanti bisa tidak terjadi akar, tidak terjadi root, malah lubang semua. Maka gerakannya di saat kita melakukan pengelasan root dengan ayunan, maka gerakannya akan lebih cepat. Nah, lebih cepat karena untuk membakar dari dinding satu dengan dinding lain, dari ujung-ujung dari root face-nya itu supaya terbakar. Kalau tidak terbakar berarti nanti tidak terjadi tembusan. Makanya itu digerakkan supaya terbakar dari dinding-dinding dari kedua sisi. Nah, sekarang kita lihat dari dalam pipa semburan apinya. Nah, ini sudah sampai pada las tutup, pada selesai. Nah, itu proses root atau pengelasan akar yang diayun. Nah, sekarang yang kedua yaitu pengelasan akar yang ditarik. Seperti apa? Kita perhatikan videonya. Nah, ini kalau ditarik itu harus anteng tangannya, dan ujung dari wayarnya, ujung dari elektrodanya harus pada cairan. Ya, pada cairan kita mundur, tarik mundur, tarik mundur. Nah, ini tangannya harus stabil. Kalau tangannya goyang nanti bisa lepas dari cairan, ya mati busurnya. Jadi mati busurnya, sehingga akan terjadi cacat pada rootnya. Ya, bisa saja terjadi suckbacknya atau ketarik dari proses rootnya, jadi pengelasan akarnya. Ini contohnya yang ditarik, jadi tangannya harus betul-betul stabil untuk bisa mendapatkan root atau akar yang lebih baik. Nah, itu caranya seperti itu. Nah, itu jadi tidak boleh lepas dari cairan. Nah, ini jenis yang kedua atau gerakan yang kedua dari pengelasan akar atau pengelasan root, yaitu jenis yang ditarik. Setelah kita lakukan pengelasan akar, tentunya untuk selanjutnya adalah pengelasan isi atau filler. Nah, sebelum kita melakukan pengelasan isi atau filler, ya kita harus bersihkan dulu pada bagian root tadi, kita gerinda kalau ada spatter yang menempel supaya bersih. Baru kita melakukan proses pengelasan fillernya. Nah, ini adalah pengelasan fillernya. Nah, pada pengelasan filler kita melakukan pengisiannya agak lama supaya rata. Nah, dan pada pengelasan filler ini agak digoyang sedikit di bidang sisinya, jadi di sebelah kanan kiri dari nozzle atau sebelah kanan kiri dari elektroda yang terbakar ujungnya itu. Maka untuk mendapatkan hasil yang rata, karena filler ini akan sangat mempengaruhi saat kita melakukan capping atau pengelasan penutup. Di saat fillernya tidak rata, maka nanti akan mempengaruhi dari cappingnya. Nah, kita lihat itu hasilnya. Nah, masih banyak spatter juga itu, tapi hasilnya luar biasa kalau kita betul-betul memperhatikan. Nah, itu jadi masih ada sekitar 2 mili, ya, masih ada sekitar 2 mili dari permukaan pipa. Nah, ini harus ada pengerjaan lain seperti penggerindaan untuk kita mendapatkan nanti hasil capping yang bagus. Dibersihkan dari spatternya, kemudian menggerinda pada
titik-titik tertentu yang mungkin tingginya tidak sama. Nah, ini harus kita lakukan, bukan tidak boleh dilakukan, tetapi harus kita lakukan supaya nanti di saat kita melakukan pengelasan penutup atau pengelasan keping lebih mudah dan hasilnya betul-betul perfect, nanti hasilnya betul-betul sempurna. Kita bersihkan, kita sikat ya, kita bersihkan dari kotoran-kotoran sisa penggerintaan, baru kita lanjutkan dengan nanti pengelasan penutup atau keping. Nah, sekarang kita lihat, tadi sudah kita bersihkan, berikutnya kita akan lihat pengelasan penutupnya atau kepingnya. Nah, pengelasan keping itu ada gerakan sedikit ayunan, yaitu untuk membakar dari kedua bibir. Nah, membakar kedua bibir dari pipa tersebut. Karena apa? Karena kalau tidak terbakar itu nanti akan terjadi cacat yang namanya cacat underfill. Jadi ada bagian pinggir yang tidak terisi. Nah, itu makanya di pinggir-pinggir atau di bibir-bibir dari pipa itu betul-betul terbakar, sehingga nanti tidak ada yang namanya cacat underfill. Nah, ini sekarang kita bisa melihat hasilnya luar biasa. Itu butuh waktu latihan yang lumayan lama, tidak hanya sekedar kita melihat teori, kita praktekkan bisa, tidak bisa. Nah, sekarang kita bersihkan dengan wire brush. Nah, bersih bukan dengan gerinda ya anak-anak, jadi menggunakannya dengan wire brush kalau sudah keping. Nah, kalau sudah keping harus menggunakan wire brush. Kalaupun kita uji, kita potong, betul-betul hasilnya luar biasa. Setelah kita potong ya, kita lihat dari penampang potongnya yang pengelasannya, atau kalau kita pengen melihat kekuatannya, kita lakukan menggunakan uji bending. Nah, itu anak-anak sekalian, pengelasan pipa posisi 1G, yaitu posisi mendatar, pipa bisa diputar. Nah, itu jadi pada pagi hari ini semoga pembelajaran dapat bermanfaat, akan bisa kita coba di saat kita nanti pada pelaksanaan pengelasan di bengkel. Nah, demikian anak-anak yang saya banggakan, anak-anakku yang berbahagia. Kiranya pembelajaran pagi hari ini dapat bermanfaat untuk masa depan anak-anak sekalian. Demikian dan terima kasih.